Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Waalaikumsalam. wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam, wasallam. kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Selamat datang, ahlan wa sahlan, welcome to our program di program Assalamualaikum. diskusi muamalah ekonomi syariah. Hari ini extremely I'm happy, Saidun Jiddan, karena kita kehadiran tokoh yang sangat luar biasa, my inspiration, Ustadz Dr. Aris Munandar, ya, dari Jogja, jauh nih, Baina Bugur wal Jogja. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum, Ustadz, kefahal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah, gimana Ya. kabarnya, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Ustaz? Masya Sehat Allah, Ustaz? ini kalau lihat wajah orang-orang soleh, insya Allah ini apa tenang hati, Alhamdulillah. adem gitu ya di tengah Salam. kesibukannya nih. Baik, teman-teman, jazakallah khairan atas kehadirannya dan kita mau diskusi terkait dengan muamalah ekonomi syariah. Topiknya sebenarnya tentang dinamika dari fikih muamalah di Indonesia, khususnya bagaimana sebenarnya implementasi dari fikih muamalah dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Karena kalau kita lihat ya perkembangan dari ekonomi, bisnis dan keuangan syariah naik turun lagi, ya naik lagi. Sekarang kok kayak agak-agak turun, apa nih yang hilang gitu ya? Apakah Hmm. nanti dari perspektif fikih muamalahnya, atau mungkin juga dari perspektif maqasidus syariahnya, atau mungkin dari kesadaran berislam di masyarakat. Ada juga satu sisi menyebutkan dari sisi keyakinan, our belief ya, Ya. keyakinan, tauhid atau akidah kita nih yang kurang mungkin kurang mendalam, kurang kuat sehingga seolah-olah itu hanya menjadi tren, hanya menjadi ya satu istilahnya itu apa? Kebutuhan sesaat gitu ya, misalnya untuk ekonomi, untuk perbankan syariah, untuk misalnya itu nanti ada asuransi syariah, gade syariah, pasar modal syariah, sekarang ada industri halal dan lain sebagainya. Nah, ini perlu adanya basic understanding ya, ada perlu adanya pemahaman mendasar khususnya nanti dalam bidang fikih muamalah. Dan hari ini kita bisa diskusi bersama dan sebagai awal Ustaz mungkin Ya. boleh berikan kepada kami pencerahan ya sebagai pemantik dalam 5 sampai 10 menit terkait dengan ahamiyah ya urgensi dari fikih muamalah itu di era sekarang seperti apa sih dalam konteks Indonesia dan juga apa nih yang kita bisa siapkan. Nanti baru kita diskusi, mungkin saya banyak tanya nih mumpung masih ada waktunya dan kita waktunya kan agak terbatas mungkin sekitar 30 menit. Baik, menghemat waktu saya persilahkan kepada Ustadz Dr. Aris Munandar untuk menyampaikan tentang ahamiyah fikih muamalah. Fa'alaihi faliyatafaddal maskura. Silakan, Pak Jazakallah Dokter. khairan Ustaz Misno atas waktu dan kesempatannya bisa bertemu dengan ya, Ustaz Misno dan teman-teman semua di forum ini. Puji syukur atas nikmat atas kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Ya, jadi fikih muamalah
itu tentu bagi seorang muslim terutama dia adalah bagian dari ubudiyahnya, bagian dari penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya untuk beribadah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Dan ibadah itu adalah sistem hidup seorang muslim. Karena ibadah itu semua yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Maka i- semua ucapan kita manakala itu Allah cintai itu ibadah. Semua tindakan kita manakala Allah cintai itu ibadah. Maka praktek bermuamalah sesuai dengan hukum Islam itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jual beli yang sesuai dengan syariat itu sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Bersewa menyewa, berhutang piutang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka dia adalah ibadah. Sehingga ketika seorang muslim itu meyakini bahwasanya hidupnya untuk ibadah dan bahwasanya dia telah mewakafkan dirinya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan ikrarnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam, maka bagian dari hidupku untuk Allah Subhanahu wa taala, aktivitasku adalah sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak lepas dari jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan yang lain. Nah, ketika kita melakukan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, kita dihadapkan pada pilihan mau pakai aturan Islam yang nanti terijawantahkan dalam fikih muamalat ataukah aturan sekuler, ya suka-suka saja. Nah, ketika kita mengambil aturan Islam, aturan Allah Subhanahu wa taala karena kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita harus eh, menerapkan syariat dalam jual beli, syariat dalam sewa menyewa, utang piutang, dalam berasuransi, dalam kegiatan perbankan dan yang lainnya. Maka, nah ini basic yang tadi disinggung oleh Ustadz Misno tadi, bahwasanya ya, kita harus menanamkan belief ini di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia. Sehingga bermuamalat sesuai dengan atau bertransaksi sesuai dengan fikih muamalat itu jadi kebutuhan, bukan menjadi beban, namun jadi sumber kebahagiaan. Karena kita yakin bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan transaksi yang kita jalankan, transaksi yang kita lakukan. Nah, ini yang paling basic. Ini adalah hal yang paling mendasar yang menyebabkan fikih muamalat itu satu hal yang sangat-sangat penting ya, bagi kehidupan seorang muslim. Nah, di satu sisi supaya kita semakin mantap dengan hal ini, kita meyakini prinsip dalam syariat bahwasanya syariat itu datang untuk kemaslahatan manusia. Itu substansi dari syariat, substansi dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh ketaatan kita. Allah tidak butuh amal soleh kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Dia maha kaya.
Seandainya kita semua semua manusia itu tidak beribadah kepadanya, itu tidak mengurangi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua manusia seisi bumi itu meninggalkan jual beli, sewa menyewa, utang piutang dengan cara Islam, itu juga tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala secuil pun, sedikit pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, di antaranya adalah aturan syariat dalam muamalat itu semata-mata untuk kepentingan manusia. Allah memerintahkan untuk jual beli yang sah itu karena jual beli yang sah menurut syariat itulah yang maslahat bagi manusia. Allah melarang jual beli gharar, Allah melarang maisir, qimar, taruhan, Allah Subhanahu wa taala melarang riba. Itu bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Nah, ini penguat yang kedua. Bahwasanya syariat diantaranya adalah syariat dalam bidang muamalat itu maslahat manusia untuk kepentingan manusia. Itu wajib kita yakini demikian. Sehingga ketika kita melakukan transaksi sesuai dengan syariat, sesuai dengan fikih muamalat, itu bukan karena beban, namun karena kita yakin ini itu kebaikan. Itu maslahat untuk saya. Kan beda ketika kita melakukan satu transaksi, ya, ya karena ini beban, ya tidak ada pilihan lain. Itu beda dengan kita bertransaksi dengan berkeyakinan ini adalah sumber kebaikan untuk saya. Boleh jadi sekarang saya sudah bisa lihat kebaikannya, ataupun saya belum bisa lihat kebaikannya, tapi saya yakin ini kebaikan untuk saya. Ada keyakinan demikian, ada belief demikian. Nah, ini akan menyebabkan seorang muslim akan betul-betul semangat untuk bermuamalah sesuai dengan syariat atau sesuai dengan yang ijawantahnya adalah sesuai dengan fikih muamalah. Bukan, nah artinya bertransaksi sesuai dengan syariat itu dilakukan dengan bahagia, dengan gembira, bukan dengan terbebani. Tidak dianggap sebagai stresor, tapi dianggap sebagai solusi kehidupan. Meskipun ya namanya kita karena muamalat itu berkaitan dengan masalah ekonomi, bermasalah dengan interaksi manusia, maka faktor terwujudnya maslahat itu bukan hanya semata-mata aturan, namun partner muamalat kita. Kalau sehingga boleh jadi meskipun aturannya sudah bagus, akadnya sudah oke, ternyata ketika kita bermitra, berkongsi dalam bisnis, ternyata dan itu sudah pakai aturan syariat, fikih muamalat, ternyata ada kerugian. Nah, kalau karena kita mempraktekkan fikih muamalat itu karena cinta kita, karena penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan menyalahkan syariat. Waduh, saya pakai fikih muamalat ini ternyata babak belur seperti ini, rugi besar saya. Kita perlu ya, kita tidak akan kecewa semacam itu. Karena kita yakin ya ini letak kesalahannya tidak dalam aturan dan syariatnya. Namun letak kesalahannya dalam personnya atau kemudian praktek di lapangan yang kurang teliti, kurang presisi sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga ini satu hal yang juga penting ketika kita melakukan mempraktekkan fikih muamalat itu motifnya jangan semata-mata keuntungan. Kita yakin ini ada maslahat bagi manusia, namun yang jadi motif seorang muslim bukan karena ini ini menguntungkan secara duniawi. Karena taat jika itu karena
kepentingan karena menguntungkan secara materi itu kalau menurut Al-Quran itu ketaatan model orang-orang munafik yang Allah ceritakan di surat An-Nur ayat yang ke-49. Allah katakan wa iyakullahumul haqqu. Orang-orang munafik itu jika mereka mendapatkan keuntungan materi dengan ikut Nabi, memakai hukum Nabi, yaitu ilaika mud'inin. Mereka sangat tunduk, semangat datang kepadamu wahai Nabi, minta hukummu, minta putusanmu, meminta aturanmu. Maka berdasarkan surat An-Nur tadi, ketaatan kepada Nabi, kalau bahasa Jawanya nderek kanjeng Nabi, itu jangan motifnya adalah ini menguntungkan secara materi. Sehingga kalau menguntungkan secara materi, maka syariat Islam, maka fikih muamalat. Namun begitu merasa tidak ada untung di dalamnya, maka nanti berlain, nanti berpaling ke lain hati, ke lain aturan, ke lain fikih, fikih sekuler yang diambil. Nah, tidak Betul. demikian. Sehingga ini ya, karena ini bagian dari ibadah, maka boleh jadi dalam ibadah kita itu kita punya masalah-masalah, punya problem-problem. Nah, jangan sampai problem-problem ini membuat kita kendor untuk ya, tamasuk memegangi Al-Quran dan As-Sunnah yang dalam hal ini dalam praktek kehidupan bermuamalah dengan menerapkan fikih muamalat, mengimplementasikan fikih muamalat. Ya, maka kita yakini aturan Allah itu adalah maslahat dan kepentingan manusia, namun ya, itu nanti dipraktek itu tidak lepas dalam kehidupan itu dari musibah, dari jatuh, bangun, sehingga motif kita itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita yakin inilah yang terbaik, aturan inilah yang terbaik dalam kehidupan manusia. Nah, teman-teman semua, nah, namun kita punya problem. Fikih muamalat itu kalau di kitab-kitab Turas itu kan berangkat dari keadaan kehidupan yang simpel di masa silam. Sedangkan di era modern kita itu kehidupannya itu sudah ruwet, kehidupannya itu sudah kompleks. Sehingga gimana kaedah-kaedah yang ada di di Turas, di kitab-kitab Turas atau dalam bahasa lain kitab-kitab kuning itu kita bawa ke kehidupan kompleks. Nah, ini perlu ijtihad. Kalau dalam pelajaran usul fikih, nah ini namanya ijtihad tahqiqul mana. Judi itu haram, maisir itu haram. Mana yang merupakan judi, sehingga mana yang haram. Ini perlu proses ijtihad untuk melakukan tanzil, penerapan. Nah, untuk penerapan tidak, kita perlu ada proses ijtihad. Namanya ijtihad tahqiqul manat kalau di bahasa standar di usul fikih. Nah, ini pun ketentuan yang sudah baku di fikih eh, fikih muamalat klasik ini kita bawa ke kontemporer. Nah, ini pasnya seperti apa? Nah, ini perlu istihad kontekstualisasi. Nah, inilah istihad kontekstualisasi ini nanti yang dilakukan jadi peran para pakar-pakar syariat di era kontemporer ini. Dan kalau di negeri kita, peran ini dipegang penuh oleh DSN, Dewan Syariat Nasional, dan beliau-beliau sudah merumuskan, mengambil dari pemikirannya Kiai Ma'ruf Amin, Hafizallahu Ta'ala, ada 4 metode yang dipakai untuk melakukan proses istihad kontekstualisasi atau yang aslinya kalau pakai istilah
Di usul fikih, di kajian usul fikih, istihad tahqiqul manat menerapkan yang klasik ini ke dunia kontemporer. Empat, ya, empat kemudian rambu tersebut secara ringkas yang pertama disebut dengan at-taisir al-manhaji, yaitu karena ini proses perjuangan, ya, proses perjuangan untuk membumikan fikih muamalat, maka semangatnya adalah memberi taisir. Ya, sehingga prinsipnya adalah al-akhdu bil arjahil aqwali wa aslahiha in amkana. Dari DSN demikian. Mengambil dan memegangi pendapat yang paling kuat plus yang paling maslahat secara ekonomi in amkana jika memungkinkan. Wa illa fal aslah. Jika tidak, maka yang menjadi faktor tarjih itu kemaslahatan. Karena tidak bisa mengambil yang arjah sekaligus yang aslah, dua harus ternyata al-arjahnya itu tidak aslah. Nah ini manhaj dari DSN kita ambil yang aslah. Ya, kita ambil yang aslah itu yang diambil oleh DSN. Jadi itu disebut dengan at-taisir al-manhaji, mengambil fikih taisir, itu kalau pakai bahasanya saya Yusuf Qaradawi, fikih taisir dalam masalah ini. Berupaya untuk mengambil yang arjah, jika yang paling kuat secara dalil, namun jika tidak, ketika itu bertentangan dengan kemaslahatan dari sisi ekonomi, maka aslah yang dimenangkan. Kemudian yang kedua adalah at-tafriq baik at-tafriq al-halal anil haram. Ini pembedaan antara yang halal dan yang haram. Jadi para ulama kita di MUI melalui DSN itu memiliki prinsip yang berbeda antara bab makanan, punya kaidah yang beda antara makanan dan obat-obatan dengan masalah muamalah. Kalau untuk makanan dan obat-obatan, jika terkumpul dalam satu hal, janibul mubih dan janib muharrim, aspek yang memubahkan, menghalalkan, dan aspek yang mengharamkan, langsung saja dimenangkan aspek yang mengharamkan. Namun, itu kaidah semacam itu tidak diberlakukan di bidang muamalah. Karena duitnya itu sendiri tidak haram. Ya, duitnya sendiri itu kertasnya itu ya, kertas yang duit kertas ini kan halal ini pada dasarnya. Maka mereka beliau-beliau itu tidak langsung. Oh ini haram kecampur dengan halal, kecampur dengan haram langsung. Nah, oh ini yang haram. Tidak demikian. Banyak memberikan toleransi di bidang ini. Sehingga ketika misalnya dibangun, misalnya bank, ada bank, ya, bank ini, bank konvensional, bikin unit usaha syariah, itu tidak apa-apa. Dibolehkan. Padahal kecampur itu duitnya. Kecampur duitnya. Tidak diberlakukan padanya kaidah seperti di makanan. Nanti kalau kaidah seperti di makanan dipakai, ini tidak boleh model semacam ini. Nah itu bagian dari istihad para ulama kita di Majelis Ulama Indonesia. Kemudian konsep yang ketiga adalah i'adatun nadhar, mentelaah kembali sejumlah hal sehingga hal-hal yang pada dasarnya itu yang populer ini hukumnya boleh ketika ditinjau ulang, dikaji ulang dengan berbagai macam pertimbangan bisa jadi hukumnya berubah, difatwakan itu jadi boleh. Kemudian poin yang keempat itu metode yang disebut dengan tahqiqul manat, melakukan kembali berbagai macam melakukan pengkajian kembali berbagai macam hal yang menjadi ilah hukum. Nah, apakah ilah hukum itu masih tetap seperti zaman dulu ataukah sudah berubah dengan perubahan zaman? Karena al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman.
hukum itu mengikuti ilahnya. Dulu ilah ini ada di masa silam. Oh, ternyata di masa sekarang ilah tersebut sudah tidak ada. Maka dilakukanlah kajian semacam ini untuk menghasilkan produk hukum yang lebih sesuai dengan semangat zaman, dengan spirit zaman, dan lebih memungkinkan dan lebih memudahkan untuk dipraktekkan. Nah, ini di antara istihad kontekstualisasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui DSN-nya. Demikian mungkin saat Misno sebagai pengantar obrolan. Oke, Mudah-mudahan terima kasih bisa Ustaz. Saya memantik. berpindah ini dulu nih. Oh Ini iya, baterainya. monggo disesuaikan. Oke, terima kasih Ustaz Dr. Arisman, luar biasa sekali ya. Maknanya ketika kita bicara tentang fikih muamalah, ya baik itu yang klasik ataupun kontemporer, kita menemukan banyak sekali ya istilahnya itu kita bisa mengidentifikasi beberapa permasalahan yang kita bisa diskusikan nih ya. Tadi jawaban pertanyaan pertama terkait dengan urgensi sudah terjawab bahwa sebenarnya kalau bisa saya ambil gitu ya, saya ambil satu manfaatnya, faedahnya bahwa ya kita itu melaksanakan seluruh aktivitas ekonomi, bisnis dan keuangan syariah itu dasarnya adalah our belief gitu ya, keyakinan kita gitu bahwa Islam itu adalah ya'lu wala yu'la alaihi syamil wal mutakamil sebagainya sehingga tanpa perlu melihat apa sih keuntungannya apakah lebih besar atau manfaatnya ada tidak sih tanpa melihat itu ya. Itu sebagai sebuah basic understanding setuju tapi kadang ada beberapa orang juga yang pengennya tuh ada nih gitu sehingga kemudian dalam ranah usul fikih itu kan memunculkan tadi disebut dengan istilah maslahah kemudian ya kemudian dari masalah itu kemudian juga yang sekarang cukup berkembang menjadi kajian itu adalah maqasidus syariah ya khususnya dalam bidang muamalah ya kemudian dari situ tadi juga dibacakan tentang beberapa pemikiran dari tokoh di Indonesia dan juga fatwa DSN MUI kadang kalau di apa ya sebagai akademisi itu kadang kita suka agak agak ngeyel gitu ya, agak kritis lah mungkin bahasanya. Jadi mungkin diajarkan untuk apa critical thinking gitu kali ya. Jadi perlu ini benar nggak sih? Ini kayaknya nggak sesuai nih. Ini kayaknya perlu diperbaiki gitu. Jadi dalam ranah akademik sih kita bebas aja sih gitu ya. Boleh Betul. mengkritik kuluna rodun wa madudun ya kan ya. Illa sahibu hadzal qabr. Tapi ada minimal ada 5 topik nih Ustaz Arisi, Ustaz Dokter nih yang kita bisa diskusikan. Wah, Pertama mungkin banyak pertanyaan ini, Ustaz. sangat simpel. Iya, ya, yang simpel saja gitu. Pertama itu adalah saya ingin tahu kronologi historinya, sejarahnya itu kenapa sih fikih muamalah yang awalnya itu adalah ya hukum atau fikih terkait dengan interaksi antar manusia itu, pas sekarang itu lebih jadi spesifik nih menjadi fikih muamalah al-maliyah. Nah, ini sebenarnya seperti apa kronologinya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin dari sisi tadi perubahan, tagoyurnya mungkin azmina, amkina, wania, wal awaid misalnya itu dalam konteks Indonesia ini apa nih kaedah-kaedahnya? Kuaitnya apa untuk memastikan bahwa oh ini bisa berubah, oh ini tidak bisa berubah. Misalnya tadi bicara tentang uang misalnya, ya fiat money dengan uang kertasnya. Ini kan beberapa juga mengatakan oh nggak bisa uang dalam Islam itu ya hanya dinar dengan Dinar dirham dan gitu dirham. ya, sementara fiat money, receh dan sebagainya. Nah, kita lebih ke karena di bidangnya adalah fikih muamalah atau usul fikih. Jadi kaidah-kaidah seperti apa sih yang ini sabit, yang ini tetap baku, tidak berubah, yang ini dia dinamis, dinamik mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kemudian yang ketiga terkait juga tadi saya terus terang tertarik dengan kajian tentang usul fikih, kemudian juga maslahah, kemudian juga makosid. Saya kaji beberapa contoh, misalnya pemikiran-pemikiran dari Prof. Raisuni misalnya. Ya mungkin agak sedikit yang liberal itu ya si Jasir Auda misalnya gitu ya. Kok ini apa ya? Ada apa nih? Ada semacam kajian atau pembahasan tentang makosid kok ada kayak semacam ya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Jadi pendapatnya kalau Pak Dokter ini kayak gimana nih tentang bagaimana sebenarnya nazariyah atau teori di makosid ini khususnya dalam bidang muamalah ekonomi syariah yang mungkin tetap kita bisa pegang tanpa keluar dari misalnya itu ya kaidah-kaidah yang memang yang sudah disepakati ya. Yang terakhir nanti
tentu saya terkait dengan gimana nih pemikiran, kritik, ide, gagasan terkait dengan muamalah yang ada di Indonesia ini ya. Apakah perlu ada perbaikan? Perbaikannya di mana? Itu pertanyaan kita bisa diskusikan Pak Dokter nih. Nah, kita mulai dari mungkin bisa ke kronologinya. Kenapa nih orang kok jadinya fikih muamalah itu taunya itu ya ekonomi gitu kan ya. Mm-mm. Silakan Pak Dokter. Ya, sebelumnya kalau untuk supaya kita kan bersentuh, kalau Ustadz Misno sebagai akademisi kan perlu presisi dalam masalah Hmm. istilah. Itu perlu ada sedikit koreksi. Jadi kalau fikih muamalat itu kalau bahasa yang tepat itu bentuknya jamak, Ustaz. Jadi fikih muamalat, bukan fikih muamalah. Ya Ya, betul. jadi yang cocok itu nama bank pertama, bank syariah yang pertama itu bank muamalat, pakai bentuk Mm-mm. jamak, bukan bukan fikih muamalah. Ya, kenapa? Karena sebagaimana dalam yang pertama, karena muamalah itu kan isinya macam-macam, jamak, isinya macam-macam. Jadi bukan hanya jual beli ya, ada ini, ada itu, macam-macam. Apalagi sekarang ada akad-akad baru, akad asuransi, akad takmin, akad macam-macam. Nah, sehingga banyak, sehingga istilah yang dipakai itu dalam bentuk jamak, bukan dalam bentuk mufrad. Kemudian yang kedua, kalau di madhab Hanafi, muamalah itu sama dengan mudorobah. Kalau dalam bentuk mufrad, muamalah itu artinya mudorobah. Jadi tidak supaya tidak membingungkan ini terutama bagi ya, ini sejumlah pihak. Wah, ini kok muamalah Mhm. padahal muamalah identik dengan mudorobah. Nah, maka Iya, ya mudharabah namanya itu ya, fikihnya betul fikih betul. muamalat dalam bentuk jamak. Mm-mm. Seperti Mm-mm, nama betul bank jamak ya, kita itu. bukan muamalah ya. Bahasa Iya. Indonesia jadi muamalat. Terus Kemudian lanjut. yang ketiga, kalau kita cek semua buku-buku yang berbahasa Arab tentang fikih muamalat, semuanya bentuk jamak semua. Jadi bentuknya fikih muamalat al-maliyah. Ada yang ngasih nama fikih muamalat al-maliyah, al-muasirah. Semuanya pakai bentuk jamak. Gitu. Itu sekedar ya bukan satu hal yang substansif, tapi ya perlu didudukkan supaya karena agama kita ngajari, apalagi usul fikih itu ngajari detail, ngajari Betul betul. Mhm. kosakata itu harus hati-hati. Mhm. Jadi memang sebenarnya kan kalau di fikih klasik itu kitab fikih sendiri ada yang pakai dalam masalah pembagiannya itu ada yang pembagian yang dua, ada yang membaginya dengan ibadat dan muamalat. Kemudian ada yang membagi tiga dan yang populer itu membagi kitab fikih itu jadi empat bagian. Terutama di kutub Syafi'iyah. Itu modelnya membaginya menjadi empat. Ada sehingga masing-masing disebut rubuk. Rubuk muamalat, rubuk ibadat terlebih dahulu. Habis itu rubuk muamalat. Kemudian habis itu rubuk angkihat, pernikahan. Kemudian yang keempat terakhir rubuk jinayat. Dan itu urutannya itu sudah paten baku semacam itu. Dan urutan ini ada maknanya, ada filosofinya. Karena tujuan hidup itu ibadah kepada Allah, maka rubuk pertama itu rubuk ibadah. Nah, untuk supaya bisa ibadah, supaya bisa sholat, supaya bisa punya kain penutup aurat, nah, orang perlu cari duit. Orang perlu cari duit. Mhm. Kalau orang butuh air, butuh untuk wudhu, nah orang itu perlu cari duit untuk bisa punya air untuk wudhu, punya sarung, punya baju koko untuk sholat, punya mukena untuk sholat. Maka setelah rubuk ibadat, lanjutannya rubuk muamalat. Golek duit, gitu kata orang Jawa. Nah, cari duit. Nah, setelah orang itu cari duit, punya duit, itu baru mikir kawin. Itu
normalnya orang demikian. Itu cuma orang yang ngawur saja, belum punya duit, nekat ngelamar anak gadis orang. Nah, itu hanya orang yang nekat dan ngawur gitu. Tapi kalau normalnya logika manusia, ya setelah punya duit, wah saya sudah punya duit nih, sudah bisa nabung ini. Ya, sudah punya tabungan sekian ini, sepertinya ngelamar anak orang ya lancar jaya ini kalau sudah punya duit. Ya, untuk biaya biaya mahar, mas kawin, biaya ini dan itu, biaya walimah, nah ini saya sudah punya duitnya. Maka kelompok bagian yang ketiga di kitab fikih itu adalah rubuk angkihah, pembahasan tentang masalah pernak-pernik pernikahan. Artinya fikihnya fikih keluarga. Ya, yang kalau dalam bahasa kontemporer sekarang disebut dengan sebutan ahwal syakhsiyah. Nah, inilah tiga bab ini itu normalnya itu kehidupan, pola kehidupan orang normal. Normalnya orang itu ya ibadahnya bagus, sholatnya tertib, setelah itu ya cari kerja, cari duit yang halal, habis itu sibuk, ya, sibuk membahagiakan istri dan anak. Sudah, orang itu normalnya orang aktivitasnya cuma muter di situ saja. Di tiga kegiatan tadi, ibadahnya, cari duitnya, terus keluarganya. Nah, namun ternyata dijumpai ada orang-orang yang tidak normal. Ya, dia malah melakukan kejahatan, cari duitnya tidak dengan jalur yang benar, mencuri, merampok, korupsi, ada yang ya, memalak. Nanti, nah, ketika ada orang-orang yang tidak mau hidupnya itu secara normal, nah perlu tindakan khusus. Nah, tindakan khusus ini dibahas di rubuk yang keempat, rubuk jinayat. Nah, rubuk jinayat. Nah, ini perlu dihukum. Nah, kalau dihukum itu perlu ada pengadilan. Nanti ada babul qadha. Nanti kalau di pengadilan itu perlu misalnya ada kegiatan sumpah. Nanti ada bab aiman wan nuzur. Bab sumpah dan nazar. Nah, kemudian nanti ada bab syahadah karena ada saksi di pengadilan, ada persaksian. Nah, nanti di situ pengadilan dan teman-temannya itu perlu ada negara yang menaunginya. Nanti kemudian ada fikih daulah kalau dalam bahasa Syekh Yusuf Qardawi. Nah, perlu ada fikih daulah gitu. Nah, ini semua letaknya di paling belakang karena untuk menyikapi orang yang tidak mau hidup normal. Nah, itu jadi sejak awal sebenarnya fikih muamalah itu memang berputar di bab akad, jual beli, sewa menyewa, utang piutang. Dan itu sejak masa klasik. Ya, mereka pembahasan ini sudah menjadi satu seperempat atau salah satu dari empat bagian fikih. Jadi fikih muamalat dengan identik akad, jual beli dan teman-temannya itu sebenarnya sudah satu hal yang jamak itu. Tapi kurang populer karena Luar biasa ya, berarti ngomongnya fikih muamalat gitu ya, bukan fikih muamalah gitu ya. iya, Sir. Terbiasa jadi fikih Belajar muamalah gitu, presisi, Sir. fikih muamalat gitu ya, fikih muamalat. Baik, terima kasih Pak Dr. Luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya definisi fikih muamalat sendiri itu memang sudah ada sejak masa Toros klasik itu memang menggunakan di situ ada mungkin Kitabul Buyu, Al-Uqud ya dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan hanya karena di beberapa pembahasan itu kadang dulunya itu jinayah, munakahat itu dia masuk ke muamalat juga gitu. Tapi kemudian makanya ada yang menyebutnya dengan muamalat al-maliyah gitu ya, Nah, itu karena muamalatul sunnah maliyah. izat. Itu Nah, yang pakai sunnah izat. Yang mhm, kitab fikih yang modelnya sunnahiyah. Hanya dibagi dua. mhm. Sehingga cuma ada bab besar ibadat sama muamalat. Muamalat Nanti yang betul. muamalat di situ jinayat. Kalau yang sunai nanti jinayat masuknya di situ.
Iya, sampai ke mawaris pun faraid juga masuk ke Betul. muamalat juga jadinya gitu. Iya, Tapi iya. menarik nih, berarti kita harus salah satu hikmahnya adalah kita harus banyak baca buku lagi ya, banyak belajar lagi. Baik, yang Sama-sama kedua kita. nih, Pak Dokter nih terkait dengan kaedah qawaid ya, qawaid untuk melihat mana sih bagian dari fikih muamalah katanya al aslu fil muamalah al ibahah gitu ya. Kemudian tadi tetap saja muamalah juga sebenarnya tadi Pak Dokter juga mengatakan bisa menjadi sebuah ibadah juga gitu ya. Aktivitas muamalah itu bisa menjadi ibadah gitu ya. Nah, sebenarnya kaidah-kaidah seperti apa sih yang menjadi pedoman agar oh ini baku ini tidak bisa dirubah misalnya mudorobah gitu kan sekarang dengan hybrid kontrak dengan ukut murokabat gitu ya. Oh ini bisa nggak sih gitu ya. Kemudian juga ijaroh mungkin nanti ada artinya itu antara ijaroh dengan dain misalnya. Nah, kaidah-kaidah seperti apa yang digunakan yang bisa bermasyarakat apa bisa bermakna ya bisa bermanfaat untuk masyarakat terkait dengan muamalah ini agar tidak tersesat lah gitu ya agar tidak salah dalam melangkah dalam mempraktikkan muamalah ini. Silakan Pak Dokter. Oke, mudah-mudahan bisa ya agak sedikit terganggu ini ya Pak ya. Maaf, Ya, Ustaz, silakan. sepertinya. Oh ya, Mudah-mudahan tersambung ya, agak terjeda iya, Ustaz. sedikit nih. Jadi kaidah seperti apa nih, Ini Dokter? hal yang penting tentang at-tawabit wal mutaghayyirat dalam bab Betul. muamalat. Tapi saya itu tertarik itu dengan pandangan guru saya dulu waktu S2 di UMS saat eh, Mu'in Mu'indinillah Al-Basri rahimallahu taala. Kalau beliau tidak beliau kurang cocok dengan istilah taghayyurul ahkam. Ya, kalau beliau wah nggak ada itu taghayyurul ahkam itu nggak Taghayyurul ada itu. fatwa itu harusnya ya. Kalau beliau enggak, Ustaz. Kalau beliau itu sukanya ikhtilaful ahkam, bikhtilafiz Hmm. azminah wal amkinah. Mm-mm. Hmm. Ikhtilaful ahkam, bikhtilafil ahwal, wal azminah wal amkinah. Ya, jadi memang hukum syariatnya itu tetap. Cuma kalau di kondisi ini hukum syariatnya, kalau di kondisi A, itu hukum syariatnya itu A. Kalau di kondisi B, nah, itu memang hukum syariat di kondisi B itu B. Kalau di kondisi C, itu hukum syariatnya itu C. Jadi real yang terjadi itu kalau kita telaah itu pendapat Ustadz Mu'in itu bagus. Sehingga sebenarnya bukan tayarul ahkam, tapi ikhtilaful ahkam, biikhtilafil azminah wal amkinah wal ahwal. Ya, Hmm. ya, ketika kita ya contoh ekstrimnya ya ketika misalnya dalam kondisi kelaparan, ya, maka memang hukumnya tidak ada hukum potong tangan sebagaimana yang diterapkan oleh Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiallahu taala anhu. Ya, jadi hukum potong tangan itu berlaku ketika kondisinya adalah kondisi normal, bukan kondisi paceklik dan kelaparan. Hukum syariat ketika terjadi kasus pencurian bahan makanan di kondisi paceklik, di kondisi kelaparan, itu hukumnya adalah tidak ada hukum potong tangan. Itu hukum syariat di situ. Jadi eh, bukan taroyur sebenarnya, tapi ikhtilaful ahkam. Memang hukumnya beda. Semuanya itu datang dari syariat. Cuma ini hukumnya begini, di kondisi normal, ini kalau ada yang mencuri sampai nisab bisa potong tangan. Nah, ini di kondisi tidak normal, paceklik, kalau seandainya ada pencurian bahan makanan, maka tidak ada potong tangan. Dan seterusnya gitu. Atau ya paling kalau mau dinego ya seperti Ustaz Misnu tadi. Jangan tahyirul ahkam lah. Tapi tahyirul fatwa. Artinya ahkam di sini adalah takrirul ahkam. Setelahnya takrirul ahkam ya sudah baku itu. Tapi tahyirul fatwa karena keadaan mustafti itu begini-begini.
Nah, maka kita ngasih jawaban demikian. Gitu. Misalnya, meskipun jawaban ini ya tidak berlaku di tempat yang lain dan di kondisi yang lain. Gitu. Ketika orang itu berbisnis di tempat, misalnya dia ini simple, simple ya, ya, ini dia bisnis percetakan di masyarakat yang di situ heterogen, termasuk non-Muslim banyak. Nanti ada pertanyaan, Sat, gimana kalau nyetak ucapan selamat Natal? Padahal saya sebenarnya nggak cocok itu dengan ucapan selamat Natal gitu. Tapi ini saya punya jasa percetakan. Kalau ini orderan percetakan ini tidak diterima, saya sebenarnya punya pandangan fikih nggak cocok ucapan selamat Natal gitu. Saya nggak sepakat. Tapi saya punya jasa percetakan. Ini yang nyetak banyak ini ucapan selamat Natal. Kalau saya nggak terima cetakannya, wah nanti di Google saya dikasih rating 1, nanti di maki-maki dibilang intoleran, intoleran, intoleran. Wah, dan saya hidup di masyarakat yang kebetulan misalnya masyarakatnya di situ 50-50. Nah, di situ karena kondisi mustafti demikian, boleh jadi seorang mufti akan ngasih jawaban, ya nggak apa-apa. Terima saja orderannya, tapi duitnya jangan dimasukkan sebagai kekayaan perusahaan. Ya. Masukkan ke Oke, dana luar biasa sekali kebajikan. nih ya. Rata memang 30 menit itu nggak cukup ini kayaknya tuh harusnya Oh, 3 jam ini kayaknya bahkan mungkin 1 semester kayaknya itu ya. Ini karena sesuai dengan janji dan mudah-mudahan ini jadinya sebagai ya, Ustaz. awal kami mohon nanti kalau ada waktu mungkin ada buat kayak bahasa ini itu daurah silsilah lah gitu ya. Silsilah untuk bikin muamalah gitu ya Pak Dokter ya mudah-mudahan ya. Kita Oh masih iya, ada waktu Ustaz, kita ya. 5 menit lagi Dokter terkait dengan diskusi kita hari ini jadi biar on time lah ya. Nanti mudah-mudahan nanti besok lagi juga ayo kapan lagi kita bisa diskusi. Karena menarik saya dapat istifadah dapat manfaat banyak sekali ini ya. Terakhir, Dokter, terkait dengan ide gagasan nih, Pak Dokter nih terhadap praktik dari muamalah ekonomi bisnis syariah di Indonesia dan juga harapannya, ya kritik, saran dan juga harapan untuk implementasi atau praktik dari ekonomi bisnis dan keuangan syariah di Indonesia kira-kira seperti apa nih, Dokter? Silakan. Yes. Tadi nge-fresh, Ustaz. Tadi terputus, Ustaz. Ya, Boleh diulang, Ustaz, siap. Silakan, untuk Dokter. Jadi gagasan, ide dan kritiknya seperti apa nih? eh, ide dan kritik untuk apa ini, Ustaz? Ya, artinya ini karena waktu terbatas gitu ya. Iya, Nanti Ustaz. insya Allah bikin silsilah untuk bikin muamalah. Jadi kira-kira saran, ide, gagasan untuk pelaksanaan dari ekonomi bisnis dan keuangan syariah di Indonesia itu seperti apa dan kedepannya apa yang diharapkan oleh Ustaz Dokter nih? Silakan. Nah, harapan saya, Masya Allah ya, kalau kita lihat semangat kaum muslimin, terutama untuk bersyariah dalam bidang muamalah itu luar biasa. Nah ini, tapi yang jadi problem banyak istilahnya pelaku bisnis syariah, kalau itu berkaitan dengan perbankan, nah banyak SDM-SDM-nya itu yang belum punya wawasan tentang fikih muamalah yang cukup untuk bisa mengedukasi, membantu untuk mengedukasi masyarakat, sehingga yang sangat saya harapkan istilahnya kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi, terutama untuk kepada pelaku-pelaku industri bisnis muamalah itu, kegiatan edukasi untuk mereka, kegiatan literasi untuk mereka itu satu hal yang sangat-sangat penting untuk diadakan dan disemarakkan. Demikian juga misalnya pembekalan fikih muamalat untuk para dai, para mubalik. Nah, ini satu hal yang sangat penting sekali, bukan hanya pengarahan ya, tapi pembekalan. Pembekalan fikih muamalat kepada para dai dan mubalik supaya
mereka juga berperan serta untuk menyemarakkan, untuk menyebarluaskan fikih muamalah ini sehingga sehingga slogan MUI memasyarakatkan syariah dan mensyariahkan masyarakat itu bisa segera terwujud. Itu Ustaz. Oke, Masya Allah, ini sangat tidak puas sekali nih, harus banyak ini, tapi mudah-mudahan istilahnya itu nanti Ustadz ada waktu lagi ya, karena Insya ini Allah janji Ustaz. nanti kita buat visiting lecture mungkin dalam saat apa 2 jam lah ya, 3 SKS ya, 2 jam setengah Insya Allah ya. Mudah-mudahan Siap Ustaz. Ustadz ada waktu lagi ya, nanti kita bisa diskusi karena tadi Insya baru Allah awal aja monggo nih kita bisa pemanasan obrolkan. untuk kita memahami ternyata memang masih banyak sekali saya pribadi gitu yang perlu perlu banyak diperbaiki, perlu banyak belajar sehingga kedepannya mudah-mudahan bisa banyak belajar Sama-sama dari belajar Ustaz Ustaz. Dr. Aris Munandar ini. Mudah-mudahan ada waktunya ya kita bisa diskusi bersama. Kebetulan kita punya kelas juga yang fikih muamalah, punya kelas apa usul fikih dan usul fikih untuk ekonomi bisnis dan keuangan syariah untuk di mahasiswa gitu sehingga mudah-mudahan memang ada waktunya. Siap, siap salah ya. Siap, siap. Insya Allah Ustaz. Bisa kita obrolkan Ustaz. Baik, jazakumullah khairan ala Jazakallah khairan Ustaz. futurikum, jazakallah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti izin untuk bisa di-share di masyarakat, ada di Ya, link Ustaz. juga, Nanti nanti share-nya saya sharekan apa? sebelum Linknya saya dibagikan Ustaz upload. ya ke saya. Nah, jazakallah khairan sekali lagi, Wa'alaikum, barakallahu wa'alaikum. fikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Subhanakallah hamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Ustaz ya. Jazakallah khairan, Assalamualaikum. Pak Dokter. Oh Jangan iya. bosan ya. Iya, iya Ustaz.